Halo, assalamualaikum. Masih bersama saya dalam acara Advance eh, Islamic Religion. Artinya kita akan bahas beberapa pandangan-pandangan Timur Tengah, ya seperti eh oh ya, berarti kan hari ini bahas Timur Tengah dan dianalisis dengan analisis analisis apa nih? Analisis akademis ya. Oke. Yang kita bahas hari ini adalah Ihya Ulumuddin di karya Imam Ghazali, yang salah satu yang terkenal ya. Untuk memahami Ihya Ulumuddin sebenarnya kita bisa memulai dulu dari kitab Bidayatul Hidayah. Kalau versi pesantren biasanya kitab yang digunakan itu judulnya Marokil Ubudiyah ya, karya Imam Nawawi Al-Bantani gitu. Kenapa kita mulai dari Marokil Ubudiyah? Karena kata beberapa ulama itu ngomong bahwa untuk sampai ke Ihya Ulumuddin kita baca dulu rangkumannya, pengantar Ihya Ulumuddin, Bidayat, yang judulnya Bidayatul Hidayah gitu kan. Bidayatul Hidayah sendiri itu terdiri dari 2 juz gitu. Itu juga sama ya kayak di Marokil Ubudiyahnya sendiri juga 2 juz. Yang bagian pertama membahas tentang ketauhidan, yang kedua membahas tentang perilaku-perilaku mungkin basic dari penyakit-penyakit hati ya, yang akan dijelaskan lebih panjang dalam kitab Ihya Ulumuddin gitu. Oke, lalu alat apa yang akan kita pakai untuk membedah sesi kali ini ya? Ya, kita akan berangkat dari genealogy of moral dari Nietzsche, seorang profesor di Jerman yang banyak ya karyanya. Ada Genealogy of Moral, Guy of Science, The Guy of Science, itu Guy Scienza ya, apa namanya, Science yang menyenangkan, The Happiness Science, about the Fun of Science, sama also Sprach Zarathustra, atau Senjakala Berhala, itu namanya apa sih, Twilight Idol ya, sama Beyond God and Evil, melampaui baik dan buruk gitu. Tapi yang akan dibahas di sini jelas hanya Genealogy of Moral untuk membahas karya Ihya Ulumuddin yang mungkin sedikit banyak dirangkum dalam Bidayatul Hidayah, walaupun Bidayatul Hidayah sendiri itu lebih tipis daripada Ihya Ulumuddin itu sendiri gitu. Oke. Pertama mungkin kita bahas apa konten dari yang akan kita, kenapa kita mulai pembahasan ini ya gitu. Ada pandangan yang mengkritik bahwa misalkan Imam Ghazali itu tidak pro dengan sains, tidak pro dengan tasawuf, tidak pro dengan filsafat, tidak pro dengan ilmu pengetahuan gitu. Tapi kalau kalian baca sendiri, dia juga tidak pro segalanya gitu kan ya. Tidak pro dengan ubudiyah juga, tidak
tidak pro dengan fikih juga gitu kan. Jadi ini bisa dikritik untuk orang yang mengkritik gitu kayak misal si siapa itu yang kemarin itu si mantan menteri perdagangan yang bikin Endgame apa sih namanya, eh siapa menteri perdagangan yang bikin Endgame yang lulusan Harvard ekonomi, eh siapa ya siapa ya siapa yo Gita Wirjawan ya namanya Gita Wirjawan gitu kan, dia ngeritik itu katanya karena dia melihat dari kitabnya Tahafut al-Falasifah itu ya, tapi kita nggak akan bahas di Tahafut al-Falasifah, mungkin lain sesi ya, atau pernah kita sebenarnya bahas Tahafut al-Falasifah di beberapa sesi yang bulan lalu mungkin. Di sesi kali ini memang khusus untuk membahas Ihya Ulumuddin melalui genealogy of moral gitu. Oke, kita masuk ke Ihya Ulumuddin gitu. Di sana ada beberapa argumen dari Imam Ghazali yang misal kita juga mencela ahli fikih yang mencela orang untuk melakukan penyucian jiwa gitu kan ya. Tapi sebenarnya penyucian jiwa itu yang disebut itu seperti apa itu kan kita kan nggak bisa narik itu dalam pembahasan yang lebih akademis karena penyucian jiwa itu kan kita nggak bisa melihat itu secara empirik ya dan menganalisa secara saintifik juga kan ya, susah gitu ya. Kita kan cuma bisa melihat sesuatu yang menilai gitu kan yang merepresentasikan. Kalau kita analisa secara mekanistis kayak misal melalui pandangan Descartes itu kita kan hanya bisa melihat sesuatu dalam ranah yang ontik ya, nggak bisa melihat sesuatu itu terlalu ontologis gitu. Kalau penyucian jiwa kan masih terlalu ontologis, nggak bisa kita representasikan itu dalam matematika, fisika dan lain-lain ya. Mungkin masih bisa karena itu kan masih di ranah-ranah yang aksiologis gitu, di ranah-ranah yang epistemis. Kalau kita analisa itu kan paling jauh juga di masalah etis kan. Apa ya yang ya intelektual yang paling konten intelektual apa yang paling muncul di ranah Imam Ghazali gitu sebenarnya yang akan dibahas hari ini itu kan Imam Ghazali itu pernah ngeritik ahli kayak misalkan orang yang terlalu belajar di fikih, terlalu belajar di usul fikih dan usul-usul yang lainnya gitu. Tetapi dia juga nggak mengkritik terlalu keras ya, maksudnya walaupun fikih itu dikritik gitu kan, tapi kan nggak berarti fikih itu 100% salah gitu kan ya. Ini sebenarnya ada macam kemoderatan ya kalau aku pikir, bahwa jangan terlalu berlebihan kita menilai fikih gitu, tapi jangan terlalu berlebihan kita menilai
baik fikih dan menilai buruk fikih gitu. Fikih itu kayak semacam jalan gitu kan ya, hanya perantara kan, alat, tapi bukan tujuan akhirnya gitu kan ya. Lalu gimana kita nganalisa itu secara akademis itu? Tapi kenapa selalu kita membuat sesuatu yang akademis itu kita kaitkan dengan naskah-naskah barat, kayak misal naskah-naskah Jerman, naskah-naskah Prancis, naskah Inggris. Apakah yang Persia itu sendiri itu enggak relevan gitu ya untuk dijadikan metode yang sifatnya lebih akademis gitu kan ya. Tapi di barat juga mengkritik metode akademis ini. Artinya kita akademis barat itu menilai sesuatu itu terlalu mekanistis gitu kan ya, terlalu konkret. Makanya kemarin kan yang Popper itu mengatakan bahwa pengetahuan barat itu masih bisa disebut pengetahuan sampai itu tuh bisa difalsifikasi gitu kan ya. Tapi kalau kita nggak memiliki batasan-batasan yang mekanistis gitu kan ya, itu sebenarnya masih bisa disebut sebagai pengetahuan yang kurang kurang ini ya, kurang menarik gitu. Oh, bukan kurang menarik ya, kurang bisa dibahas gitu kan, sebagai pengetahuan yang kurang bisa dibahas karena orang ngigo aja mungkin bisa disebut sebagai pengetahuan gitu kan ya, di menurut Raymond Popper gitu kan, asal itu tidak kena falsifikasi. Atau sebenarnya pengetahuan itu sendiri adalah falsifikasi itu sendiri ya. Kita mungkin ini bisa jadi kritik ya, video ini kritik buat Karl Raimund Popper gitu kan. Oke. Oke, balik lagi ke Ihya Ulumuddin itu kan. Apakah kitab-kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah atau kitab yang lainnya sih yang di Persia itu masih layak ya? Sebenarnya masih saja. Karena yang ditampilkan sama Imam Ghazali itu kan bukan pengetahuan empirik ya, bukan pengetahuan kayak fisika, matematika yang kalau sekali bantah itu langsung nggak bisa kepakai lagi gitu kan. Kayak misal gravitinya Newton itu kan, kalau udah dikritik pakai gravitinya Einstein jadi udah nggak berlaku gitu kan. Tapi kan itu pun juga melihat kerangka ya, melihat kalau untuk masing-masing orang umum itu masih di kerangka yang mekanis itu maksudnya mesin gitu. Mesin maksudnya ini apa namanya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Mekanika itu tuh masih bisa dipakai ya, Newton itu kan. Tapi ada sesuatu yang penting gitu yang di barat itu mulai
ada perubahan, ada salah domain ya antara cocok logi yang kita sebut sebagai religius dengan yang scientific gitu kan. Kalian pernah baca tafsirnya Salman itu yang tentang tafsir ilmu pengetahuan menganalisa dunia melalui Al-Quran gitu kan ya. Saya pikir itu terlalu berbahaya. Kenapa berbahaya? Justru ketika cocok logi itu diangkat gitu kan ya, maksudnya terlalu ketika sesuatu yang religius itu terlalu mengempirik, menilai sesuatu yang terlalu empirik, kalau analisa empiriknya berubah nanti malah akan berakibat pada argumen-argumen yang lebih menjatuhkan ke nilai-nilai religius gitu. Jadi tafsir-tafsir yang alam semesta itu terlalu berbahaya ya, terlalu berbahaya. Itu juga kenapa yang dikritik Ghazali itu kayak menempatkan sesuatu itu pada komposisinya ya, yang tapi itu bukan di Ihya Ulumuddin ya, itu mungkin di kitab lain kayak Tahawud Al-Falasifah atau kitab-kitab bagi Matu Sa'adah, Minhajul Abidin itu kan mungkin lebih tepat itu ya daripada Ihya Ulumuddin ya, karena Ihya Ulumuddin itu sebenarnya kitab fikih. Tapi kenapa aku dibahasnya di sini ya, di ranah analisa intelektual barat itu. Oh iya, karena ini selain barat yang mengkritik agama, jadi barat itu kan kritik gereja ya. Imam Ghazali juga mengkritik agama yang di Ihya Ulumuddin gitu. Jadi kejadian ini tuh sebenarnya selalu muncul itu. Selalu muncul di era-era zaman gitu kan ya, mungkin karena orang yang beribadah itu terlalu menuhankan ibadah ya, kata Imam Ghazali gitu, sampai lupa Tuhannya itu. Jangan-jangan kita sudah berubah orientasi gitu. Itu kenapa beberapa wali itu ya banyak yang diangkat itu bukan gara-gara ibadahnya itu terlalu banyak, tapi karena dia hanya menjalankan hal-hal yang wajib gitu kan. Kan kalau dipikir-pikir cuma sholat 5 waktu, cuma puasa, cuma bayar zakat, haji bila mampu, membaca Al-Quran itu kan, itu lebih bisa diangkat wali karena mungkin orang yang ibadahnya terlalu banyak itu Tuhannya itu jadi objeknya itu jadi berubah gitu kan. Tapi kalau nggak ibadah juga itu juga salah kan dari kritiknya Ghazali. Karena ya nggak salah dia mencapai Tuhan gitu kan, langsung ke Tuhan, tapi Tuhan kan menciptakan hukum itu karena berarti dia menilai bahwa analisanya dia perangkat atau metode yang diwariskan oleh Tuhan itu dinilai tidak relevan bagi dirinya sehingga dia tidak beribadah. Ini juga salah dikritik sama Ihya Ulumuddin itu kan. Jadi ada dua, yang pertama itu terlalu beribadah sehingga lupa Tuhannya siapa itu kan. Ya beribadah kan pasti karena Allah ya, tapi kan menuhankan ibadah kan itu lain itu kan ya, yang dikritik Imam Ghazali, makanya baca itu. Ya yang kedua, terlalu menuhankan asumsi pribadi, yaitu ketika kita menuju Tuhan tapi lupa bahwa ibadah itu adalah
perangkat yang diberikan Tuhan gitu kan untuk mendekati Tuhan gitu. Itu kan itu juga dikritik. Nah, itu juga kejadian di barat gitu. Di barat orang itu sebenarnya agama itu ya kasus-kasus yang gereja gitu, kasus di abad pertengahan itu kan terlalu menuhankan menuhankan ibadah gitu kan ya. Jadi ketika dapat doktrinasi bahwa bumi itu adalah datar gitu, terus kemudian Kopernikus atau siapa itu Galileo itu kan ngomong bumi itu adalah bulat, itu langsung dipenggal gitu kan ya, langsung dicap kafir gitu, karena dia itu nggak melihat bahwa agama itu sebenarnya ya perantara gitu kan ya, bukan titik akhir. Jadi dia itu nggak menempatkan alat sebagai alat gitu, tapi kalau menurut tafsirannya Nietzsche itu ada kesalahan berpikir ya, brandisies atau membekakan pola pikir itu. Jadi semua itu kalau bahasanya Ghazali itu gozolim ya, nggak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya gitu kan. Kucing ditempatkan jadi anggur, anggur jadi kucing, lemon jadi apel, apel jadi lemon itu. Harusnya apel jadi apel, lemon jadi lemon, kucingnya jadi kucing gitu kan. Untungnya di barat itu di ngalami pencerahan ya semasa Descartes gitu. Kalau Descartes itu kan Renaissance ya, ngalami Renaissance. Renaissance itu mungkin kalau bahasa Arabnya itu namanya Ihya Ulumuddin kan. jadi apakah sebenarnya Renaissance itu bahasa Arabnya itu Ihya Ulumuddin ya, kebangkitan kembali gitu kan agama gitu kan, kalau itu sebagai pencerahan gitu. Sayangnya pencerahan di barat saya nilai juga terlalu cerah gitu kan, makanya nggak bisa melihat gitu kan. Kalau kalau kita di sebuah ruangan gitu kan, cahayanya terlalu uh, terang, kita juga nggak bisa melihat ya. Terlalu gelap kita nggak bisa melihat, terlalu terang juga nggak bisa melihat gitu kan. Ada efek dari Renaissance gitu yang terlalu menuhankan apa namanya, rasionalitas yang kita sebut sebagai rasionalitas, dan mereka juga lupa bahwa rasio juga sebenarnya alat gitu kan. Kendaraan untuk mencapai sesuatu itu, mencapai sebuah kesadaran itu kan. Ini juga kemudian dikritik melalui postmodernisme ya. Mungkin puncaknya itu kritiknya si Kierkegaard. Kierkegaard kan ngeritiknya Hegel. Tapi gimana cara ngaitkan Hegel dengan Descartes itu? Mungkin kayak gini ya. Hegel kan berpendapat kalau rasio absolut itu selalu menuju kedewasaan, yang nggak peduli. Yang dimaksud kedewasaannya sendiri itu kan dewasa itu artinya roh-roh yang partikular, itu kesadaran-kesadaran yang partikular itu akan menyatu dengan kesadaran yang absolut itu. Artinya mungkin pengetahuan itu keseluruhannya adalah A gitu kan. Pengetahuan yang partikular itu adalah B itu kan. B selalu menuju A itu, dan A selalu menarik B ke A. Nah, ketika mereka udah sama-sama A, maka pengetahuan itu mencapai kedewasaan ya. Tapi
yang disebut rasio itu kan masih berada di domain kesadaran yang abstrak gitu. Abstrak itu maksudnya kita sepakat F sama dengan M kali A gitu. Jadi yang kita nilai sebagai kebenaran itu adalah F sama dengan M kali A itu sendiri gitu kan. Sampai semua orang setuju bahwa semua kesadaran partikular itu adalah F sama dengan M kali A, itu masih belum disebut sebagai dewasa. Kalau sudah, berarti dia sudah dewasa kalau semuanya gitu kan. Nah, Kierkegaard justru mengkritik itu gitu kan, bahwa M kali A itu sebenarnya ada di dalam diri manusia itu masing-masing gitu kan. Artinya religius itu sebenarnya bukan sesuatu yang umum ya, bukan sesuatu yang berada di luar dari diri kita yang kayak diangkat sama Hegel gitu dalam kesadaran absolut ya, yang entah di mana, yang kerangka yang abstrak itu, kebenaran yang disetujui oleh semua orang gitu kan. Tapi lebih cenderung ke kebenaran yang disetujui oleh diri kita sendiri ya. Makanya di Ihya Ulumuddin gitu kan ngeritik banyak ulama ya, kayak misalkan ulama-ulama fikih itu terlalu merasa pintar gitu kan, kayak nadanya Budi Raharjo. Merasa pintar kayak dirinya. Nah itu kan apa namanya uh, apa namanya uh, 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 justru memberikan efek-efek yang delusif gitu kan, karena F, F sama dengan kali A. Hah? Nah, itu kan percaya itu sendiri kan masalah individu ya. Jadi kalau misalkan orang udah mengatakan benar ya, orang udah jujur gitu, terus orang itu nggak percaya, itu kan pilihan orang tersebut ya. Walaupun orang orang ada A berkata jujur, terus B nggak percaya gitu, ya terserah si B kan. Itu kan berarti kita ngelihat bahwa religius itu sifatnya itu kan pribadi gitu, bukan kepercayaan itu kan sifatnya pribadi, bukan bukan sesuatu yang ada patokannya gitu kan. Nah, Imam Ghazali mengkritik itu gitu. Patokan keimanan itu masih terlalu ngarang gitu dari beberapa ulama yang dikritik olehnya gitu kan. Jadi terkesan itu agama Islam itu di zamannya itu waktu itu tuh ke ngalami dekadensi ya, atau kalau ini pakai bahasanya Nietzsche gitu kan. Karena Imam Ghazali mikirnya yang tahu perasaan kita tuh diri kita dan Gusti Allah gitu. Walaupun kita pakai medium medium ibadah gitu kan, medium ibadah itu kan untuk diri kita kan, untuk menyucikan diri kita, itu bukan untuk mensucikan orang lain ya. Tapi mungkin mungkin bisa sih menyucikan orang lain gitu ketika kita berdoa, ya Allah sucikannya dia itu. Tapi prosesi itu kan apa namanya, metabolisme itu terjadi di tiap individu itu sendiri itu kan ya. Kalaupun kita beribadah misalkan muamalah gitu kan ya, antara manusia dengan manusia gitu, siapa yang dapat pahala ya, ya tetap diri kita kan. Walaupun kalau kalau kita apa namanya, kalau kita sodako ngasih senyum itu kan, atau efeknya juga ke diri kita gitu. Itulah kenapa uh, Imam Ghazali juga mengkritik
di Ulumuddin gitu, beberapa ahli fikih itu terlalu ini apa namanya, terlalu ngurusi orang lain itu, nggak profesional. Profesional dalam dari diri apa, dari deskripsi ini tuh bukan jago pro apa ini ya, tapi bekerja ulama sebagai ulama itu sendiri itu. Mungkin mereka itu lupa itu. Oke. Oke, gitulah pembahasan kali ini tentang uh, advanced religions course. Jadi ada beberapa poin ya kita simpulkan. Yang pertama, kejadian kritik di Ihya Ulumuddin itu sebenarnya banyak terjadi ya di barat itu. Sebenarnya yang bikin barat maju dan Islam maju itu karena karena ada konflik-konflik intelektual ya, bukan sekedar konflik-konflik fisik kayak perang Israel. Itu kan konfliknya fisik, ekonomi itu kan, tapi nggak sampai ke konflik yang bahas pikiran gitu. Itu kenapa mungkin sekarang Islam tertinggal ya, karena mungkin dia pikir yang kita yakini kafah itu sudah kafah gitu kan. Padahal kita Islam lah dengan kafah itu, mungkin kafahnya sendiri itu masih adalah proses gitu kan, bukan sebuah titik final itu, bukan finalitas itu. Sementara mungkin di Arab sekarang itu ngelihat kafah itu sebagai finalitas itu, sesuatu yang finalitas itu. Jadi kafah itu kayak sempurna, tapi sempurnanya itu bentuknya proses. Karena apa? Karena kita masih tinggal di kehidupan fisik gitu. Padahal yang mungkin apa namanya, kita melakukan Islam kafah itu untuk melakukan perjalanan gitu, perjalanan pilgrimage, perjalanan spiritual itu aja ya. Buat kalian yang apa namanya, yang masih melihat sesuatu yang terlalu final ya, final itu maksudnya ya selesai itu, kau tinggal jalani aja gitu ya. Tapi bukan finalitas yang ini sih ya. Bolehlah kalian kritik, nanti kita bahas kritik dengan kritik ya, dengan video atau apa ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.